Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 4 Maret di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. That's firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini. Saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-25. Firman Allah berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang intinya menasihati kita, janganlah khawatir. Seringkali kekhawatiran menghantui hidup seluruh umat manusia. Saya percaya siapapun Anda dan apapun Anda, bagaimanapun Anda, pernah mengalami apa yang namanya khawatir. Tapi firman Allah di hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu-cucu kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Apa alasannya sehingga kita dilarang oleh firman Allah untuk khawatir? Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh khawatir. Dalam ayat 25 bagian B, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada suatu prinsip yang penting dalam ayat 25 bagian B ini, bahwa hidup itu lebih penting dari apa yang kita khawatirkan. Hidup, bicara nafas hidup, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang lebih penting daripada makanan, daripada pakaian, dari apapun yang kita khawatirkan. Jadi alasan pertama kita tidak boleh khawatir adalah karena hidup itu lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Kalau hidup itu yang penting Tuhan masih berikan, apalagi yang tidak penting pasti Tuhan berikan. Karena hidup itu yang lebih penting, hidup itu yang lebih utama, kita masih bernafas, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Kalau yang lebih penting saja yaitu hidup itu, yaitu nafas hidup itu, Tuhan masih berikan, Tuhan masih anugerahkan, pasti yang lain juga pasti diberikan. Karena ini yang lebih utama, ini yang lebih penting. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk tidak khawatir dalam menjalani hidup ini, karena hidup itu lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Kalau Tuhan masih beri kita nafas hidup, maka saya percaya hal-hal yang lain juga pasti akan diberikan, karena itu yang penting. Kalau yang penting saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi yang tidak penting Tuhan pasti juga berikan dalam hidup kita. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir. Dalam ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya bahwa dibandingkan dengan burung-burung, dibandingkan dengan ciptaan yang lain, kita ini ciptaan Allah yang mulia. Kita ini ciptaan Allah yang berharga. Kalau burung-burung yang adalah ciptaan Tuhan bukan ciptaan yang mulia, toh dipelihara oleh Bapa kita di sorga, apalagi kita manusia, apalagi kita orang percaya yang sudah beriman kepada Kristus, tidak mungkin tidak dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Jadi alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kita itu ciptaan Allah yang mulia. Burung-burung saja yang tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai, toh dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita ini adalah ciptaan Allah yang berharga? Bukankah kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia? Burung-burung yang bukan ciptaan yang mulia, toh diberi makan oleh Bapa kita di sorga. Apalagi kita manusia adalah ciptaan Allah yang mulia dan berharga. Itulah menjadi alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kita ciptaan Tuhan yang mulia ataupun berharga di mata Tuhan. Alasan yang ketiga kenapa kita tidak boleh khawatir dalam menjalani hidup, ayatnya yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Makanya ada pertanyaan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah kekhawatiran kita bisa mempertambah umur kita, mempertambah usia kita? Jawabannya tidak, bahkan bisa mengurangi. Dengan kata lain, ayat ini mau mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, karena khawatir itu tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya dalam hidup kita. Tidak akan pernah menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya, makanya itulah firman Allah melarang kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu khawatir akan segala kebutuhan hidup kita. Tidak perlu khawatir akan masa tua kita. Tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Tidak perlu khawatir akan masa depan anak-anak kita. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita mempasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Bapa di sorga yang akan memelihara seluruh kebutuhan hidup kita. Tuhanlah yang menjamin segala kebutuhan kita. Namun ada suatu catatan penting dalam ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, ayat ini mau mengatakan bahwa kamu tidak perlu khawatir karena alasan-alasan yang di atas. Tetapi ada syarat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, utamakan dulu, prioritaskan dulu untuk kita jadi warga kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran sesuai dengan standar kerajaan Allah, maka segala kebutuhan hidup kita, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kami tidak khawatir akan hidup kami, akan apa yang kami minum, akan apa yang kami pakai, akan apa yang kami makan. Kami tidak perlu khawatir akan segala kebutuhan hidup kami, karena kami menyadari bahwa hidup itu lebih penting daripada apa yang kami khawatirkan. Kalau yang hidup yang penting Tuhan masih berikan,
Kalau nafas hidup Tuhan masih berikan, itu yang lebih penting, maka yang lain juga pasti akan diberikan. Karena ada prinsip bahwa kami manusia adalah ciptaan Allah yang berharga, yang mulia di mata Tuhan. Burung-burung yang bukan ciptaan yang mulia, toh diberi makan oleh Bapa di sorga. Apalagi kami manusia, ciptaan Allah yang mulia dan berharga, pasti dipelihara oleh Bapa di sorga. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kekhawatiran tidak akan pernah menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kami. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan berdasarkan firman-Mu hari ini, supaya kami tidak khawatir, tapi sebaliknya kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami memprioritaskan kami menjadi warga kerajaan Allah dan hidup sesuai dengan standar kebenaran kerajaan Allah. Maka kami percaya Tuhan memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, keselamatan, kesehatan yang baik, segala usaha dan pekerjaan dibuat Tuhan berhasil sukses untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hamba-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, umat-Mu yang dalam keadaan pergumulan, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan putus asa, Tuhan beri pengharapan kepada mereka. Yang dalam keadaan duka cita, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.